Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, seorang pemuda bernama Dani dikenal sebagai pria sederhana yang sehari-hari bekerja di sawah dan menjaga orang tuanya. Suatu malam, saat Dani sedang duduk di beranda rumahnya menikmati kopi, seorang lelaki tua yang tidak dikenalnya datang menghampiri. Lelaki itu mengenakan baju pangsi hitam dan ikat kepala khas Sunda. "Dani, saya ini teman lama almarhum bapakmu. Besok ada hajatan di rumah saudara kami, dan bapakmu dulu selalu hadir di acara kami. Saya harap kamu bisa datang," katanya dengan suara datar tetapi penuh wibawa. Dani merasa aneh. Ia tidak mengenali pria itu, tetapi kesopanan membawanya menjawab, "Baik, saya akan datang. Di mana lokasinya?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Ikuti saja jalan di belakang bukit saat matahari tenggelam. Kami akan menunggumu." Esoknya, Dani merasa ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Saat matahari mulai terbenam, ia berjalan mengikuti jalan setapak yang jarang dilewati, seperti yang diarahkan. Aneh, meskipun matahari sudah menghilang, jalur itu tetap terang, seolah diterangi oleh cahaya redup dari langit. Setelah berjalan selama 1 jam, Dani tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari bambu hitam. Di balik gerbang itu, ia melihat sebuah desa yang sangat indah, dengan rumah-rumah tradisional Sunda berderet rapi dan dihiasi lampion-lampion bercahaya hijau. "Saya rasa ini tempatnya," gumam Dani, lalu melangkah masuk tanpa tahu apa yang menunggunya. Begitu memasuki desa, Dani disambut oleh seorang wanita muda yang cantik dengan pakaian adat Sunda yang lengkap. "Selamat datang, Kang Dani. Kami sudah menunggumu," katanya dengan senyuman hangat. Dani merasa aneh karena ia tidak pernah memberitahu namanya. Namun keramahan wanita itu membuatnya merasa nyaman. Ia diajak ke tengah desa, tempat sebuah pesta besar sedang berlangsung. Suara gamelan dan angklung memenuhi udara, dan meja-meja panjang dipenuhi dengan berbagai makanan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tamu-tamu pesta tampak sangat ramah, tetapi Dani merasa ada sesuatu yang janggal. Semua orang terlihat sangat rapi, terlalu sempurna. Kulit mereka mulus tanpa cacat, dan mata mereka bercahaya seperti matahari terbenam. Beberapa dari mereka bahkan tampak mengenakan pakaian yang sepertinya dari masa lalu. Saat Dani hendak duduk untuk makan, seorang lelaki tua menghampirinya. Wajahnya sangat mirip dengan lelaki yang datang ke rumah Dani sebelumnya, tetapi kali ini ia tampak jauh lebih muda. "Selamat datang, Dani. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Nikmati makanannya dan bersenang-senanglah. Jangan khawatir tentang waktu. Di sini, waktu berjalan berbeda," katanya sambil tersenyum. Dani mulai menyantap makanan yang disediakan. Rasanya luar biasa, lebih lezat daripada makanan manapun yang pernah ia cicipi. Namun setiap kali ia mencoba bertanya bahan makanan tersebut, para pelayan hanya tersenyum dan berkata, "Ini makanan spesial dari desa kami." Lama-kelamaan, Dani mulai merasa aneh. Perutnya terasa penuh, tetapi ia tidak bisa berhenti makan. Suara gamelan yang indah itu kini terasa seperti mendengung di kepalanya, membuatnya sedikit pusing. Seorang pria tua lain menghampirinya dan memberikan segelas minuman yang berwarna keemasan. "Minumlah, ini akan membuatmu merasa lebih baik." Begitu Dani meneguk minuman itu, pandangannya kabur, dan ia merasa seperti melayang. Ia melihat tamu-tamu pesta dengan jelas untuk pertama kalinya. Beberapa dari mereka tidak memiliki bayangan di bawah cahaya lampion, dan ada yang kulitnya tampak bersisik jika diperhatikan lebih dekat. Dani tersentak dan mundur, tetapi seorang wanita tua memegang bahunya. "Kamu tamu kami, Dani. Jangan takut, nikmati saja."
Dani merasa linglung. Ia keluar dari area pesta dan berjalan ke arah sawah di pinggir desa. Saat ia berdiri di sana, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di kejauhan, ia melihat bayangan tubuhnya sendiri, duduk di rumahnya dengan wajah yang tampak lelah dan kosong. Apa ini? Apa yang terjadi? Bisik Dani. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul di sampingnya. Kang, kamu sudah terlalu lama di sini. Kalau kamu tidak segera pergi, kamu tidak akan bisa pulang. Dani bingung. Apa maksudmu? Ini kan hanya hajatan. Anak kecil itu menatapnya serius. Ini bukan desa biasa, Kang. Ini alam kami. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Sebelum Dani sempat bertanya lebih banyak, suara gamelan berubah menjadi keras, hampir seperti suara jeritan. Para tamu mulai berbondong-bondong mendekatinya. Wajah mereka kini berubah, beberapa memiliki mata merah menyala, yang lain memiliki taring panjang. Kamu tamu kami, Dani. Kamu tidak boleh pergi, kata lelaki tua yang tadi menyambutnya. Dani berlari sekuat tenaga, tetapi jalan setapak yang tadi ia lewati kini berubah menjadi labirin. Setiap kali ia mencoba kembali ke gerbang bambu, ia justru berakhir di tengah desa. Para tamu pesta mengejarnya. Langkah mereka tidak menimbulkan suara, tetapi kehadiran mereka terasa seperti angin dingin yang menusuk tulang. Di tengah kepanikannya, Dani teringat pesan anak kecil tadi. Ia melihat segenggam nasi yang masih ada di kantongnya, bekal yang diberikan ibunya sebelum ia berangkat. Dengan gemetar, ia menaburkan nasi itu ke tanah. Ajaib, jalan setapak kembali muncul di depannya. Dani berlari tanpa menoleh ke belakang, meski ia mendengar suara gamelan dan jeritan yang semakin keras. Saat Dani tiba di gerbang bambu, ia merasa seperti dihantam angin besar. Ia jatuh tersungkur, dan ketika bangkit, ia sudah berada di pinggir bukit dekat desanya. Langit terang, dan suara ayam berkokok terdengar di kejauhan. Namun, sesuatu terasa aneh. Ketika ia kembali ke rumah, ibunya menangis dan memeluknya. "Kamu di mana saja, Dani? Kami mencarimu selama 7 hari. Dani terkejut. 7 hari? Saya hanya pergi semalam. Ibunya menggeleng, matanya penuh air mata. Kamu hilang, Nak. Orang-orang desa bahkan sudah menggelar doa untukmu. Dani hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa apapun yang ia alami bukan sekadar mimpi. Hingga hari ini, Dani tidak pernah menceritakan detail kejadian itu kepada siapapun. Namun ia tidak pernah lagi berjalan ke arah bukit saat matahari terbenam. Setelah kembali ke desanya, Dani mencoba melupakan kejadian itu. Namun, sejak hari ia kembali, sesuatu terasa berbeda. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar suara gamelan samar yang datang entah dari mana. Suara itu seperti memanggilnya kembali. Suatu malam, Dani bermimpi berada di gerbang bambu yang pernah ia lewati. Namun kali ini gerbang itu tampak lebih besar, dan di belakangnya, desa itu terlihat lebih gelap dan menakutkan. Dari balik gerbang, seorang wanita muda yang pernah ia temui di pesta itu memanggil namanya dengan suara yang lembut, tetapi menusuk. "Kami menunggumu, Dani. Acara belum selesai." Ketika Dani terbangun, ia mendapati sebuah gelang dari daun kelapa melingkar di pergelangan tangannya. Gelang itu sama seperti yang dipakai para tamu pesta di desa tersebut. Ia mencoba melepasnya, tetapi gelang itu seolah melekat erat pada kulitnya. Dani merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia berjalan ke sawah atau pergi ke pasar,
Ia melihat bayangan-bayangan aneh di sudut matanya. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki yang mengikutinya. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Merasa tidak mampu mengatasi semua ini sendiri, Dani pergi ke rumah kakeknya, Mang Karna, seorang sesepuh desa yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Saat Dani menceritakan apa yang ia alami, wajah Mang Karna langsung berubah tegang. "Kamu tidak seharusnya menerima undangan itu," kata Mang Karna dengan nada serius. "Itu bukan hajatan biasa. Itu adalah pesta perayaan dari alam jin. Begitu kamu masuk, kamu menjadi bagian dari mereka, dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Dani menggigil. "Tapi saya sudah kembali, Kek. Saya ada di sini." Mang Karna menggeleng. "Kamu hanya membawa tubuhmu kembali, tapi jiwamu sebagian masih terikat di sana." Mang Karna memberi Dani sebuah jimat berupa kantong kecil yang berisi campuran garam, beras kuning, dan jarum kecil. "Ini untuk melindungimu. Tapi ingat, mereka tidak akan berhenti mengejarmu. Kamu harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan itu sebelum terlambat." Semakin hari, gangguan semakin menjadi. Dani sering melihat bayangan wanita dari pesta itu berdiri di sudut kamarnya saat malam. Ia juga mulai mendengar suara-suara dari gelang di tangannya, suara bisikan yang memintanya kembali. Pada suatu malam, Dani mengalami kejadian aneh. Ia merasa tubuhnya lumpuh di tempat tidur, dan ia melihat dirinya sendiri berdiri di pojok kamar, tersenyum dengan mata kosong. Sosok itu berkata dengan suara yang sama seperti wanita dari hajatan, "Waktumu hampir habis, Dani. Kembali atau kami akan menjemputmu." Ketika Dani terbangun, gelang di tangannya terasa panas seperti terbakar. Ia tahu bahwa waktu yang diberikan kepadanya hampir habis. Dengan bantuan Mang Karna, Dani memutuskan kembali ke tempat hajatan itu untuk menyelesaikan semuanya. Mang Karna memperingatkannya bahwa perjalanan ini berbahaya. "Begitu kamu masuk ke sana lagi, kamu tidak bisa kembali kecuali dengan restu mereka, dan mereka tidak akan memberikannya begitu saja." Malam itu, Dani berjalan kembali ke bukit, ditemani oleh Mang Karna. Mereka membawa jimat dan sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan minyak wangi khas tradisional. Saat mereka mendekati gerbang bambu, jalan setapak itu kembali berubah menjadi terang, tetapi suasananya jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Udara terasa dingin, dan suara gamelan yang biasa terdengar indah kini menjadi seperti jeritan yang mengganggu telinga. Sesampainya di gerbang, seorang pria tua muncul. Ia adalah orang yang mengundang Dani ke hajatan itu. "Kamu kembali, Dani. Tepat waktu." Mang Karna berdiri di depan Dani, menghadapi pria itu. "Kami hanya ingin memutus ikatan ini. Biarkan Dani pergi." Pria tua itu tertawa. "Ikatan itu dibuat dengan persetujuan. Kalau ingin memutuskannya, kamu harus menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga." Dani tidak mengerti apa yang dimaksud pria tua itu. Namun Mang Karna tahu. Mereka meminta pengganti. Mereka tidak akan membiarkan Dani pergi kecuali ada sesuatu yang setara dengan jiwanya. Mang Karna mulai membaca mantra, mencoba melemahkan ikatan Dani dengan desa gaib itu.
Pria tua itu dan para penghuni desa mulai muncul dari kegelapan, mengelilingi mereka. Wajah mereka tidak lagi ramah, mata mereka memerah, dan tubuh mereka mulai memudar menjadi bayangan-bayangan hitam. Saat suasana semakin mencekam, Mang Karna tiba-tiba berhenti membaca mantra dan berlutut. "Ambil aku sebagai gantinya," katanya dengan suara tegas. Dani terkejut. "Kek, tidak, jangan lakukan itu." Mang Karna menoleh ke Dani. "Aku sudah tua, nak. Kamu masih punya kehidupan panjang di depanmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Pria tua itu tersenyum, tetapi senyumnya penuh ancaman. Persembahan diterima. Dalam sekejap, tubuh Mang Karna diselimuti oleh bayangan hitam dan ditarik ke dalam gerbang. Dani berteriak, tetapi tubuhnya mendadak terasa ringan. Ia terjatuh ke tanah, dan saat ia bangun, ia sudah berada kembali di desa, di depan rumahnya. Dani selamat, tetapi ia kehilangan Mang Karna. Setiap kali ia melewati bukit itu, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari jauh. Gelang di tangannya telah hilang, tetapi bekas lingkarannya tetap ada di kulitnya, menghitam seperti luka bakar. Sejak hari itu, Dani tidak pernah lagi menerima undangan yang tidak jelas asal-usulnya. Ia hidup dengan rasa bersalah karena kehilangan kakeknya. Namun setiap malam, ia masih mendengar suara gamelan samar dari bukit, seolah-olah desa itu memanggilnya kembali.